Pameran lukisan Yos Suprapto di Bredel jadi gini. Lukisan dari seniman Yos Suprapto yang bertema kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan ini harusnya dipamerin di Galeri Nasional. Tapi malah nggak jadi dong. Penyegelan ini terjadi pas Kamis malam. Awalnya pameran ini dibuka dari 19 Desember sampai 19 Januari 2025. Belum juga mulai, udah di Bredel aja. Aduh. Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran ini minta 5 lukisan diturunin dari total 30 lukisan yang ada. Kata beliau sih ada lukisan yang mirip sama Pade Jokowi. Gak cuma itu aja, pihak Galeri Nasional juga ngambil tindakan nih. Mereka ngunci ruangan pameran dan matiin lampu di sana. Waduh, sampai segitunya. Hal ini gak bisa diterima sama Pak Yos. Akhirnya beliau mutusin buat cabut semua karya seninya dan balik ke Jogja. Sampai beliau bilang gak mau lagi berurusan sama Galeri Nasional dan bakal bawa karya-karyanya ke pihak yang lebih menghargainya. Suwarno udah ngasih klarifikasi kalau karya-karya Yos Suprapto ini berpotensi buat merusak fokus terhadap pesan yang seharusnya dibawa dalam karya ini. Bisa aja nih ngelesnya Pak. Padahal kata Pak Eros Jarot itu belum apa-apa, cuma kuratornya aja yang berlebihan. Nah loh, padahal Pak Yos udah ngasih tenaga dan pikirannya buat karya ini loh. Ditambah lagi Pak Yos bikin ini bukan sekedar ngelukis saja, tapi pakai riset guys. Mana pakai duit pribadi lagi. Gara-gara kasus ini netizen bilang kalau pemerintahan baru ini adalah cikal bakal Orba karena bakal jadi pemerintahan yang anti kritik. Tapi emang mirip banget ya sama Pade Jokowi. Menurut lo gimana ya Ramania? Menyisir saya kira itu ya itu tadi dia Pak Dison tidak pernah melihat secara sendiri ya secara pribadi lukisan itu. Dia hanya menerima laporan, mungkin ditunjukkan gambarnya ya. Dia tidak melihat aslinya seperti apa dan dia tidak pernah berdialog dengan senimannya. Dia hanya mendapatkan laporan dari seseorang yang seperti dikatakan. Saya mendengar laporan, itu dia yang ngomong loh, ya. Jadi dia laporan, saya mendengar, ya. Dia tidak pernah melihat. Nah itu yang pertama ya. Yang dikatakan bahwa saya maki-maki, itu maki-makinya seperti apa? Itu loh. Orang seperti tadi saya jelaskan ya bahwa kekuasaan, ya itu tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan pangan. Demikian pula kedaulatan pangan. Itu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penguasa. Omong kosong. Nah, lukisan yang saya gambarkan itu adalah lukisan memang menyatakan seperti penguasa, ya, raja Jawa yang kakinya bertumpu di atas punggung rakyat kecil. Apakah itu bukan simbol menyindir, marah? Tidak. Itu adalah fakta objektif yang saya rangkum untuk menggambarkan kondisi sosial ya dan budaya di negara saat ini. Itu loh. Saya adalah anggota masyarakat hari ini. Saya seniman adalah saksi sejarah dan saya bisa menyaksikan kesaksian saya tadi dalam bentuk karya seni. Jadi itu karya seni, bukan ungkapan politik. Kalau Pak Dison mengatakan bahwa itu ungkapan politik yang tendensius, berarti dia tidak paham dengan bahasa seni atau bahasa budaya. Lebih baik dia tidak perlu harus jadi Menteri Kebudayaan. Adalah hasil ekspresi bebas manusia. Kenapa mesti dilarang? Kan ini konyolnya di situ. Dia ada semacam politik pengendalian ekspresi itu, dan itu yang membuat kita merasa bahwa susah bagi negeri ini untuk dianggap ada suatu masuk atau menemukan kembali peran demokratisnya. Kalau fungsi dari atau fungsi kebudayaan yang seharusnya dimuliakan karena ini betul-betul datang dari keunikan dan pendalaman batin yang luar biasa sehingga tampillah itu dalam bentuk karya seni, dalam lukisan, lalu dia dilarang untuk diekspresikan. Kan semua hal yang pernah kita bayangkan bahwa di era Pak Prabowo akan ada jaminan kebebasan berekspresi dan ternyata itu tidak terwujud. Jadi saya kira akan jadi skandal pertama di dalam era kabinet Prabowo bahwa keadaan di dalam otak kita itu tidak bisa diekspresikan hanya demi sopan santun palsu untuk menghargai
seseorang itu. Ya, seni itu tidak perlu menghargai apa-apa. Seni itu adalah upaya justru untuk menghasilkan imajinasi tentang seseorang atau tentang satu objek atau tentang satu peristiwa kan. Jadi 5 lukisan yang dilarang itu mewakili satu peristiwa yang bahkan masih current, masih ada dalam ingatan kita, yaitu perilaku dari orang yang digambarkan di situ. Jadi kebebasan ekspresi harus disertai dengan kebebasan interpretasi. Nah, persaingan interpretasi itu yang memungkinkan kita menumbuhkan dialektika di dalam seni kan itu. Seorang yang punya kemampuan untuk membaca keadaan politik, keadaan kebudayaan kita, keadaan nilai di Republik ini, lalu dia hasilkan itu dalam 5 karya yang menggemparkan. Yang harus menggemparkan supaya ada wake up call. Tetapi seni bukan untuk kegemparan. Seni adalah pengendapan dari pengalaman paling purba manusia, yaitu perasaan. Dan perasaan itu tidak ada perasaan yang vulgar. Semua hasil perasaan itu ada tapisan psikis yang diolah di dalam batin yang bergolak gitu, sehingga timbul kesan itu suasana pada waktu itu kan. Picasso itu meninggalkan karya-karya yang mengingatkan kita pada penderitaan Le Guernica, misalnya penderitaan rakyat Spanyol karena aktivitas Nazi, aktivitas kekerasan selama Perang Dunia Kedua, dan semua itu menghasilkan justru penghargaan bahwa ada seniman yang mampu untuk mendokumentasikan secara sublim satu peristiwa politik, satu peristiwa historis yang memang harus diketahui oleh publik. Karena itu yang kita maksud sebagai hubungan antara seni dan realitas dan realisme. Soal lukisan Pak. Apalagi? Lukisan Yusuf. Oke, gini ya supaya jangan berpanjang lebar. Jadi teman-teman ya, saya juga baru tahu tadi pagi cerita lengkapnya bahwa proses pameran lukisan di Galnas itu bukan proses baru, tapi sudah panjang dan melalui komunikasi dengan kurator. Di dalam pameran itu ya yang berkuasa itu sebenarnya kurator. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan kurator itu sudah mendiskusikan itu dan tidak sependapat. Tapi menurut informasi yang kami terima, si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang dengan memakai topi yang mempunyai identitas atau afinitas budaya tertentu, seperti topi Jawa atau Raja Jawa atau Raja Mataram. Itu kan bisa membuat ketersinggungan orang, itu bisa masuk kategori sara gitu ya. Nah, kita tidak ingin ada hal-hal seperti itu. Kita tidak ingin mengekang ekspresi kebebasan. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Ini yang saya kira dan tidak ada beredel. Tidak ada beredel, itu kurator yang menentukan. Jadi tentu kami juga atas kurator. Saya sendiri baru tahu ya belakangan gitu. Jadi kita nanti lihatlah ke depan akan lebih rapi lagi proses pengkurasiannya itu. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ada. Tidak ada pembungkaman. Tidak ada beredar. Kita ini mendukung ekspresi, kebebasan berekspresi. Tapi juga tadi itu kan ada dong. Misalnya kalau Anda misalnya lagi temanya misalnya soal pangan, kok ada nginjek-nginjek orang misalnya gitu ya. Kemudian atau ada yang dianggap nanti penghinaan terhadap atribut budaya tertentu atau tidak senonoh tadi. Nah, itu kan ada batasnya. Itu aja. Ini berdasarkan interpretasi siapa bahwa itu tidak senonoh, Pak? Akan melihat topeng, Pak. Saya tunggu sampai besok. Apakah betul mereka akan menurunkan karya-karya saya yang menurut pandangan Eros Jarot tadi tidak ada apa-apanya, tapi dibuat menjadi apa-apa. Ini nanti
konsekuensinya saya juga akan melakukan satu langkah-langkah yang signifikan, karena saya telah melakukan dan memberikan energi saya buat bangsa dan negara ini secara gratis. Ilmu pengetahuan yang saya lakukan dalam penelitian selama 15 tahun secara serius menggunakan begitu banyak dana untuk melakukan satu penelitian terhadap lapisan tanah di bumi ini lewat laboratorium yang saya harus mengeluarkan uang itu secara pribadi. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Padahal itu hasil penelitian ilmiah yang merupakan bukti bahwa kondisi negara kita seperti ini. Oke, saya kira maaf kawan-kawan, ini terjadi di luar dari imajinasi saya. Kalau misalnya sampai diturunkan bagaimana sikap Pak Yo? Saya akan juga menurunkan semua karya-karya saya dan saya akan pulang ke Jogja. Saya akan berikan energi saya ke tempat lain yang mana lebih bisa mengapresiasi, ya, yang bisa menghargai karya saya, ilmu pengetahuan saya, yang seperti halnya saya lakukan selama ini di akar rumput. Saya berikan ilmu pengetahuan saya secara cuma-cuma ke kawan-kawan Pringsep tanpa dibayar. Saya berikan ilmu saya kepada kawan-kawan, ya, di tempat lain, di Sukoharjo, di Bali, di mana-mana yang mau menerima saya.